Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT atau SAT atau ASAT ya. Mata pelajaran IPA kelas 8 SMP atau MCSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2026 serta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 8 mata pelajaran lainnya, tekan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah A. Gaya tekan dan luas bidang tekan, B. Gaya tekan dan massa benda, C. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi, D. Massa benda dan luas bidang tekan. Oke, jawaban yang benar adalah A. Gaya tekan dan luas bidang tekan. Ya, jadi berdasarkan rumus P sama dengan F bagi A. Tekanan itu P, perbandingan lurus dengan gaya itu F, sedangkan berbanding terbalik dengan luas bidang disebut dengan A ya. Jadi rumusnya P sama dengan F per A di gaya tekan dan luas bidang tekan. Oke. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil tekanan adalah A. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang, B. Menambah gaya tekan dan memperbesar luas bidang, C. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang, D. Menambah gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Jawaban yang benar adalah C. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. D. Tekanan akan mengecil jika gaya yang diberikan kecil atau luas alasnya diperbesar. C. Jawabannya. Alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal adalah A. Galangan kapal, C. Pompa hidrolik ban mobil, B. Pompa hidrolik dan ban mobil, C. Balon udara, D. Kapal selam. Jawaban yang benar adalah B. Pompa hidrolik ban mobil. Jadi hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar atau digunakan pada alat hidrolik. Urutan jalannya udara pernafasan dari luar ke dalam tubuh yang benar adalah A. Hidung, laring, faring, trakea, bronkus, alveolus, B. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, C. Hidung, laring, trakea, faring, bronkus, alveolus, D. Hidung, trakea, faring, laring, bronkus, alveolus. Jawaban yang benar adalah B. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus. Ya, jadi udara masuk melalui hidung, lalu melewati faring atau persimpangan, lalu laring atau pangkal tenggorokan, lalu trakea atau batang tenggorokan, lalu ada bronkus atau cabang, dan berakhir di alveolus. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Fungsi selaput lender dan rambut hidung pada organ hidung adalah fungsi selaput lender dan rambut hidung pada rongga hidung adalah A. Mengatur suhu udara yang masuk, B. Tempat pertukaran gas O2 dan CO2, C. Menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara, D. Membunuh kuman penyakit. Jawaban yang benar adalah C. Menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Di rambut hidung dan lender berfungsi sebagai filter fisik untuk menjaga kebersihan paru-paru. Pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 terjadi di dalam A. Bronchus, B. Trakea, C. Alveolus, dan D. Pleura. Jawaban yang benar adalah C, yaitu alveolus. Di alveolus memiliki dinding tipis dan dikelilingi pembuluh darah kapiler untuk proses difusi gas. Jawabannya adalah C. Peradangan pada lapisan pemukus paru-paru disebut A. Bronkitis, B. Pleuritis, C. Sinusitis, dan D. TBC. Jawaban yang benar adalah B. Pleuritis. Di lapisan pemukus paru-paru disebut pleura, maka peradangannya disebut dengan pleuritis. B ya jawabannya. Pada saat melakukan inspirasi atau menghirup nafas, maka titik-titik A. Otot antar tulang rusuk relaksasi dan rongga dada mengecil, B. Otot diafragma kontraksi dan rongga dada membesar, C. Diafragma melengkung ke atas, dan D. Tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dari udara luar.
Oke, maka jawaban benar adalah B, yaitu otot diafragma kontraksi dan rongga dada membesar, ya. Itu jawabannya. Jadi saat inspirasi, volume rongga dada membesar agar tekanan mengecil sehingga udara luar bisa masuk. Oke, kita lanjut. Organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa urea, air, dan garam dalam bentuk urin adalah A. Kulit, B. Hati, C. Paru-paru, dan D. Ginjal. Jawaban yang benar adalah D, yaitu ginjal. D, ginjal itu menyaring darah dan membuang limbah dalam bentuk urin. Bagian ginjal yang berfungsi untuk proses filtrasi atau penyaringan darah adalah A. Glomerulus, B. Tubulus contortus proximal, C. Tubulus contortus distal, dan D. Lengkung Henle. Jawaban yang benar adalah A, yaitu glomerulus. Ya. Jadi filtrasi terjadi di badan Mapigi, tepatnya pada jaringan pembuluh kapiler yang disebut dengan glomerulus. Zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat adalah A. Air dan empedu, B. Air dan garam mineral, C. Karbon dioksida dan air, D. Oksigen dan garam. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu air dan garam mineral. Di keringat mengandung air, garam atau NaCl, dan sedikit urea, ya. B jawabannya. Gangguan ginjal yang ditandai dengan adanya glukosa dalam urin disebut A. Albuminuria, C. Nefritis, B. Nefritis, C. Diabetes mellitus, dan D. Diabetes insipidus. Jawaban yang benar adalah C, yaitu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus atau kencing manis terjadi karena kurangnya hormon insulin sehingga ginjal tidak mampu menyerap kembali glukosa. Organ hati berfungsi sebagai alat ekskresi karena mengeluarkan A. Urin, B. Cairan empedu, C. Keringat, D. Gas CO2. Jawaban yang benar adalah B, yaitu cairan empedu. Di hati merombak sel darah merah yang sudah tua menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Lanjut. Cahaya memiliki sifat-sifat berikut kecuali A. Dapat merambat lurus, B. Dapat dipantulkan, C. Memerlukan medium untuk merambat, dan D. Dapat dibiaskan. Jawaban yang benar adalah C. Memerlukan medium untuk merambat. Di cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat ke ruang hampa atau tanpa medium. Di jawabannya C. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar selalu bersifat A. Nyata, tegak, diperkecil, B. Maya, terbalik, sama besar, C. Maya, tegak, sama besar, D. Nyata, terbalik, sama besar. Jawaban yang benar adalah C, yaitu maya, tegak, sama besar, ya. C. Maya, tegak, sama besar. Di cermin datar menghasilkan bayangan yang tegak, maya atau dibuatkan cermin, dan ukurannya persis sama dengan benda asli. Cermin cembung sering digunakan pada spion kendaraan karena A. Memberikan bayangan yang sangat besar, B. Bayangannya nyata dan terbalik, C. Memiliki bidang pandang yang luas dan bayangan selalu tegak dan kecil, D. Harganya murah. Jawaban yang benar adalah C. Memiliki bidang pandang yang luas dan bayangan selalu tegak dan kecil. Di sifat cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil sehingga area yang terpantau lebih luas. Oke, nomor 17 ya. Bagian mata yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk adalah A. Lensa mata, B. Retina, C. Iris dan pupil, D. Kornea. Jawaban yang benar adalah C. Iris dan pupil. Pupil akan membesar atau mengecil, gerakannya diatur oleh otot iris. Oke, ya jawabannya.
Penderita miopi atau rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata berlensa. A. Cembung atau positif. B. Cekung atau negatif. C. Ganda atau bifokal. D. Silinder. Jawaban yang benar adalah B ya, cekung atau negatif. Di miopi terjadi karena bayangan jatuh di depan retina, sehingga perlu lensa cekung untuk menyebarkan cahaya agar jatuh tepat di retina. Alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil adalah A. Periskop, B. Teleskop, C. Mikroskop, dan D. Lup. Jawaban yang benar adalah C. Mikroskop. Di mikroskop menggunakan dua lensa cembung, yaitu objektif dan okuler, untuk perbesaran ekstrim. Tekanan udara di puncak gunung lebih rendah daripada pantai. Hal ini karena A. Udara di gunung lebih ringan. B. Kerapatan molekul udara semakin berkurang seiring bertambahnya ketinggian. C. Gravitasi di gunung lebih besar. Dan D. Banyaknya pohon di gunung. Jawaban yang benar adalah B ya. Kerapatan molekul udara semakin berkurang seiring bertambahnya ketinggian. Jadi semakin tinggi suatu tempat, volume udara di atasnya semakin tipis sehingga tekanannya menurun. Oke, soal modul 1. Bunyi napas yang mengih atau suara tinggi merupakan gejala khas dari penyakit A. Influenza, B. Asma, C. Kanker paru-paru, dan D. emfisema. Jawaban yang benar adalah B. Asma. Jadi asma disebabkan penyempitan saluran napas ya. Asma itu disebabkan penyempitan saluran napas sehingga udara yang lewat menghasilkan bunyi mencit atau mengih ya. Jadi jawabannya B. Zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin dan fases disebut A. Hemoglobin, C. Bilirubin dan biliverdin, B ya bilirubin dan biliverdin, C. Albumin, dan D. Insulin. Jawaban yang benar adalah B. Bilirubin dan biliverdin. Kenapa? Karena hasil perombakan eritrosit di hati menghasilkan zat warna bilirubin. Lanjut. Seseorang yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas disebut menderita. Seseorang yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas disebut menderita A. Miopi, B. Hipermetropi, C. Presbiopi, dan D. Astigmatisme. Jawaban yang benar adalah B, yaitu hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat terjadi karena bayangan jatuh di belakang retina. Jika kita berada di ruang gelap, pupil mata kita akan A. mengecil, B. membesar, C. tetap, dan D. menutup. Jawaban yang benar adalah B. membesar. Jadi pupil membesar atau dilatasi untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin agar kita bisa melihat ya. Di B jawabannya. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino dalam ginjal disebut A. filtrasi, C. reabsorpsi, B reabsorpsi, C. argumentasi, dan D. defekasi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu reabsorpsi. Di reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.